Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Delona dari absen 21 dari kelas 12 bahasa 2, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dika Ningsih, nomor absen 16 dari kelas 12 bahasa 2. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai kebudayaan pada masa pandemi. Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat kita, baik itu sosial budaya maupun kebiasaan sehari-hari. Oke, langsung saja di sini saya akan bertanya kepada salah satu teman saya terkait tentang kebiasaan dan nilai-nilai apa yang dia dapatkan selama masa pandemi ini. Oke, langsung saja, itu adalah orangnya dan kita tanya-tanya. Hai Ratingsi. Hai. Aku mau nanya sesuatu tentang kamu, boleh nggak? Boleh, yuk di sana duduk. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya karena telah menyempatkan diri. Jadi di sini itu saya mau bertanya tentang pada masa pandemi ini, apa sih yang Ratingsi rasakan? Apakah ada suatu perubahan yang Ratingsi rasakan selama pandemi ini? Menurut saya secara pribadi sih ada, terutama di bidang keluarga, yaitu dulu kan saya kurang berkumpul itu sama keluarga saya, apalagi kan ayah sibuk dengan kesibukan dia sendiri, ibu juga sibuk kerja, adik-adik juga sekolah, jadi kita itu jarang meluangkan waktu untuk berkumpul. Ya. Terus di sini saya juga merasakan kebanggaan itu ya. Mengapa seperti itu? Karena saya di sini merasa lebih bisa lebih bisa berkumpul sama keluarga, bercerita tentang masa depan, apa yang akan dilaksanakan. Pokoknya banyak hal lah yang saya bisa bincangkan bersama keluarga. Yang kedua yaitu menurut saya pribadi sih di bidang media sosial. Dulu saya sedikit pemalas lah. Tapi sekarang saat pandemi COVID ini kan udah ada larangan dari pemerintah. Di sini saya mulai berusaha berjualan online. Bagaimana sih caranya berjualan online? Terus dagangan apa yang patutnya harus di-post gitu. Dan di sini saya berjualan online tuh seperti sepatu, baju, dan makanan. Saya berjualan online tuh bertujuan agar bisa membantu orang tua saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi berbeda banget ya sama yang dulu, karena sekarang itu sudah ada larangan-larangan dari pemerintah dan kita harus menepati itu kan. Jadi apa-apa kita itu harus berusaha dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu apa yang Ratingsi rasakan? Selain itu yang saya rasakan itu di bidang pertanian. Dulu kan ayah saya itu jarang ya bertani, apalagi istilah Bali itu ketegale, jarang banget. Paling juga metajen gitu ayah. Ibu juga kerja, tapi di sini saya mulai memahami dan orang tua saya itu secara tidak langsung sudah menurunkan nilai kebudayaan kepada saya sendiri, yaitu di bidang pertanian seperti menanam alpukat. Di sini ayah saya itu mengajarkan bagaimana sih caranya menanam alpukat itu agar bisa cepat tumbuh. Selain itu bagaimana sih caranya menanam bibit alpukat itu agar sudah bisa dicetek dan digabungkan dengan alpukat khas. Dan di sini di bidang media sosialnya itu saya mengalami sedikit kendala negatif lah. Kendala apa itu, coba jelaskan. Kendalanya itu ya yang pertama di bidang pas kita belajar itu, apalagi kan menggunakan Zoom ya, itu kendala itu sinyal itu sulit banget, kadang-kadang kan keluar masuk ya. Zoom gitu. Yang kedua itu bidang foto, apalagi kita tuh kan pada saat pandemi itu jarang mendapatkan income, kan jadi susah itu belajarnya. Terus belajar online ini saya menjadi tidak mengerti dengan pelajaran apa yang diberikan oleh guru. Beda halnya sama waktu kita belajar tatap muka, itu kan
apa-apa itu guru menjelaskan Iya. secara sistematis, dan kita itu mengerti. Apalagi di mata pelajaran matematika itu kan harus tahu sekali itu cara-caranya, sistematikanya seperti apa, sehingga murid itu bisa bertanya langsung kepada guru jika tidak mengerti, dan juga ada kesempatan untuk saling bertanya kepada teman. Sedangkan kalau misalkan di Zoom saya lihat juga seperti itu, kita itu menjadi kurang mengerti dengan pelajaran ya. Karena kan di Zoom itu gininya sedikit, waktunya itu sedikit. Ya, beda dengan sekolah itu bisa Sampai berjauh. berjam-jam. Dan dampak negatifnya itu juga ada di bidang anak-anak. Apalagi kan sekarang kan mau belajar tuh pakai HP. Anak kecil itu jadi banyak alasannya untuk memegang HP. Kayaknya seperti contohnya adik saya sendiri. Dia minta HP, Bu, minta HP-nya buat belajar, tapi tahu-tahu itu ya itu bukannya belajar tapi malah main game gitu. Iya, sama halnya juga seperti adik saya juga seperti itu. Tapi kembali ke diri kita masing-masing, kita itu harus menyikapi apa yang sepatutnya kita lakukan, apa yang baik-baiknya kita ambil, dan apa yang buruk-buruknya kita buang aja jauh-jauh seperti itu kan. Dan juga keluarga itu juga termasuk peran penting. Jadi kami misalkan adik kamu main HP lah lama-lama sampai berjam-jam, sampai malam mungkin ya, kamu itu harus mungkin bisa menegur adikmu. Misalkan kayak jangan main HP dulu, belajar aja. Kami itu harus mengarahkan adikmu itu ke arah yang bagus lagi gitu, agar dia tidak kecanduan dengan HP. Apalagi di masa pandemi ini kan kamu sudah bergabung ya dengan keluarga, bisa lebih dekat dengan adik, bisa lebih dekat dengan orang tua, jadi gitu. Terus selain itu apa dampak negatifnya mungkin di bidang pekerjaan atau apa yang kamu rasakan? Di bidang pekerjaan tuh udah itu aja. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau rakyat Indonesia itu mempunyai gagasan kalau misalkan kita tidak bekerja maka kita tidak makan kan. Jadi itu juga salah satu gagasan yang sulit bagi kita pada masa pandemi ini, karena banyak lapangan pekerjaan itu ditutup untuk sementara, sedangkan pemasukan sedikit dan juga pengeluaran itu banyak. Jadi tidak sepadan dengan income ataupun pengeluaran kita sehari-hari. Selain itu juga yang saya rasakan di keluarga saat ini, saya juga sama seperti Ratningsih. Tapi bedanya saya itu lebih mengajarkan kepada adik saya, keponakan saya, agar dia itu mematuhi etika atau protokol kesehatan. Misalnya kayak mau pergi keluar gitu, ya udah kalau misalkan dia nggak pakai masker, saya tegur aja, kamu pakai masker dah dulu gitu. Mau keluar jauh pakai masker, kayak cuci tangan rajin-rajin. Terus saat ini kan mumpung di rumah, saya juga bertani atau ke ladang sama ayah saya. Di sana juga terdapat nilai-nilai yang saya ambil, seperti saya menanam bibit alpukat, juga menanam bibit mangga, dan banyak juga yang lainnya. Selain itu juga di bidang lembaga keagamaan yang saya rasakan selama 2 mingguan ini, yaitu pada saat odalan karya di pura itu kan, kita itu sekarang nggak boleh ke dalam puranya. Kita bisalah mengayuh, istilah baiknya itu mengayuh. Kita itu sembahyang di rumah aja, nggak boleh ke dalam puranya karena harus mematuhi protokol kesehatan kan, jaga jarak. Makanya lembaga-lembaga agama saja yang berada di pura, sedangkan yang lainnya itu di rumah saja sembahyang. Itu aja sih. Dan untuk Kalau di bidang masyarakat gimana? kalau di masyarakat saat ini ada lebih ada peraturan kayak misalkan sekarang itu lebih sering gotong royong, karena kebersihan lingkungan itu kan utama, apalagi di masa pandemi ini, untuk menghilangkan virus-virus kan. Terus kayak warga Batur itu sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menyemprotkan disinfektan atau hand sanitizer kepada warganya, agar virus-virus itu bisa menghilang, dan juga dampaknya agar mengecil bagi kita. Yang kita rasakan saat ini sudah sangat buruk, dan juga memang ada buruknya, tapi juga ada bagusnya. Seperti di bidang keluarga itu sudah